Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum kalian menyimak video ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Kali ini Ibu akan menyampaikan tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Dengan membaca informasi, siswa dapat mengetahui tentang keadaan geografis dan sosial budaya negara tetangga. 2. Dengan membaca sebuah bacaan, siswa dapat menentukan pikiran pokok dengan benar. Ayo kita akan belajar tentang negara tetangga. Sangat menarik bukan belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia? Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara-negara tetangga dapat membuka wawasan kita. Ayo kita pelajari kondisi sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Negara Vietnam. Keadaan sosial budaya orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Selanjutnya adalah negara Thailand. Keadaan sosial budaya. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Biasanya Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Ayo disiapkan buku tugasnya. Tugas yang pertama, tulislah kondisi geografis dari negara Vietnam dan Thailand. Ayo kita simak bahasan berikutnya. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian di negara Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand mengibaratkan agriculture is the human life atau RRI dan doa tahun 2004-30 yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand misalnya, dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai dengan 30% dari seluruh total tenaga kerja atau
Encyclopedia of the Nation tahun 2001, Library of Congress tahun 2007. Sektor ini pun telah berjasa dalam menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand pada tahun 1997 sampai 1998. Sementara itu, Kamboja data World Bank tahun 2005 menyebutkan bahwa sekitar 75% sampai 85% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Ketiga negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapatnya kawasan subur untuk budidaya tanaman padi, seperti di delta Sungai Mekong, sebagai penghasil beras yang utama. Kawasan delta Mekong ini seringkali disebut sebagai rice bowl. Produksi pertanian di negara-negara yang termasuk dalam kawasan DAS Mekong menjadi andalan utama untuk mencukupi kebutuhan penduduknya dan juga untuk ekspor. Saat ini, Thailand adalah produsen beras pertama terbesar di dunia yang diikuti oleh negara Vietnam. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja sebagai contoh, produksi beras sempat menurun ke level terendah ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara. Perang telah membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang, seperti saluran irigasi. Setelah perang berakhir, produksi beras perlahan pulih dan bangkit. Tugas yang kedua, tulislah ide pokok tiap paragraf pada teks tersebut. Anak-anak, itulah pembahasan pada kali ini. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.